Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Qalam dan kita memasuki bagian terakhir dari surat ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sikap orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap mereka? Mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penolakan mereka ini, penentangan mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa jadi karena dua alasan. Ya. Yang mana kedua alasan ini terbantahkan oleh ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas. Apa alasan yang pertama? Siapa yang ingat? Kenapa mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Itu sandaran bagi alasan pertama. Alasan pertama adalah kemungkinan pertama yang dijadikan alasan oleh mereka adalah mereka menganggap bahwasannya mereka akan mendapatkan surga sebagaimana yang didapatkan oleh orang beriman. Karena Allah menyebutkan sebelumnya, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan di sisi Rabbnya jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Orang kafir Quraisy mengatakan, "Lau kana hunaka jannatun na'im lana mithlu ma lahum." Kalau seandainya benar kelak di akhirat ada yang namanya surga yang penuh kenikmatan, maka kami akan mendapatkan sebagaimana yang akan didapatkan oleh orang beriman. Lalu untuk apa mengikuti Muhammad? Kalau memang nanti kami akan mendapatkan sebagaimana yang didapati oleh pengikut Muhammad, lalu apa gunanya mengikuti Muhammad? Ya, ini kemungkinan alasan mereka menolak dakwah Nabi SAW, karena mereka mengira mereka akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang beriman. Dan kemungkinan ini ada beberapa, apa sandaran dari kemungkinan ini? Kenapa mereka sampai mengira demikian? Apa sandarannya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sandar-sandarannya adalah am lakum kitabun fihi tutadrusun. Apakah mereka punya kitab yang mereka pelajari di dalamnya dan mereka menemukan bahwasanya dalam kitab tersebut mereka akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh orang beriman? Tidak ada. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Ataukah mereka memiliki janji dari kami? Ataukah kami menjanjikan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang beriman? Jawabannya tidak juga. Ataukah mereka mempunyai orang yang menanggung untuk mereka? Ataukah ada orang yang menanggung untuk mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang beriman? Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanya kepada mereka, wahai Muhammad, adakah orang yang menanggung ini untuk mereka? Jawabannya juga tidak ada. Yang keempat, sandaran yang keempat, am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Apakah mereka punya sekutu? Datangkan sekutu mereka yang akan menolong mereka, yang akan memberikan kepada mereka sebagaimana yang akan diberikan kepada orang beriman. Jawabannya juga tidak. Jadi kemungkinan yang pertama, alasan yang pertama yang membuat mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan ini terpatahkan. Alasan ini terbantahkan. Batal alasan ini, tidak benar. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mereka tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemungkinan yang kedua alasannya adalah karena mereka akan mendapatkan mudarat.
Mereka mengira akan mendapatkan mudarat dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta balasan, meminta upah dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bantah alasan yang kedua ini dengan mengatakan am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Apakah engkau meminta kepada mereka upah wahai Muhammad terhadap dakwahmu? Apakah engkau meminta upah kepada mereka sehingga mereka akan terbebani dengan hutang untuk membayar, untuk menggaji kamu? Jawabannya tidak. Jadi alasan kedua ini juga terbantahkan. Lalu kenapa mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu mengapa mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dua alasan ini terbantahkan. Dan bagaimana hendaknya Nabi menyikapi ini? Atau seorang dai umumnya, bagaimana hendaknya seorang dai umumnya menyikapi masyarakatnya ketika menolak dakwahnya? Apakah Allah memerintahkan kepada nabinya pada ayat setelahnya untuk meninggalkan mereka? Ataukah Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa agar Allah membinasakan mereka yang menolak dakwah beliau? Apa yang Allah perintahkan? Satu hal yang Allah perintahkan. Fasbir li hukmi rabbika. Sabar wahai Muhammad terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan sabar? Mereka dari awal menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya menolak namun menyakiti beliau, hampir membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya dari Allah, fasbir, sabar wahai Muhammad. Karena kesuksesan, karena keberhasilan, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kesabaran. Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Barang siapa yang memiliki kesabaran, maka keberhasilan hanya tinggal menunggu waktu dalam masalah apapun. Orang kalau ingin sukses dalam masalah apapun, kalau dia punya kesabaran, maka keberhasilan hanya sekedar masalah waktu saja. Keberhasilan, kesuksesan apa yang dia usahakan hanya masalah waktu, hanya tinggal menunggu waktu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasra ma'as sabri. Sungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Bersamaan. Nabi mengatakan bersamaan. Nabi tidak mengatakan innan nasra ba'da sabri. Sungguhnya pertolongan itu setelah kesabaran, tidak. Tapi bersamaan dengan kesabaran ada pertolongan. Tapi ketika orang meninggalkan kesabaran, maka pertolongan itu akan menjauh. Innallaha ma'a. Sungguhnya Allah bersama dengan siapa? As-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Apa yang bersama dengan orang yang sabar di sini? Apakah zat Allah yang bersama dengan orang yang sabar? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maksud sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan orang yang sabar. Ini dalam masalah apapun. Dalam masalah akhirat, barang siapa yang ingin sukses dalam masalah akhirat, hendaknya dia bersabar. Kunci utamanya adalah sabar. Apa sih definisi sukses dalam masalah akhirat? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa itu definisi pengertian orang yang sukses dalam masalah akhirat? Nah, tidak ada definisi, tidak ada pengertian yang lebih bagus daripada pengertian yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke surga
dan dijauhkan dari neraka, faqad faz, kata Allah. Sungguh dia telah menang, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berhasil. Ini definisi sukses dalam masalah akhirat. Dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Dengan apa kita bisa masuk ke surga? Dengan ketaatan pada Allah. Dengan apa kita bisa jauh dari neraka? Dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita supaya bisa bertahan di atas ketaatan? Dengan sabar. Supaya kita bisa bertahan di atas ketaatan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga dengan sabar. Karena Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan. Bangun malam untuk sholat, enak apa tidak? Berat. Jiwa ini berat. Malam apalagi sudah kadung mimpi indah, ya. Ternyata bangun. Lanjut aja, siapa tahu mimpinya lanjut gitu kan. Berat bangun malam. Tapi ternyata itulah jalan menuju surga. Bangun di malam hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di siang hari berat. Makanan lezat. Ya. Untuk menahan makanan tidak makan itu berat. Tapi itulah jalan menuju surga. Sedekah mengeluarkan sebagian harta kita yang telah kita usahakan. Kita bekerja dari pagi sampai sore, ya dapat harta, Allah perintahkan untuk sedekah. Berat apa tidak? Berat. Bahkan terkadang mengeluarkan harta untuk membantu fakir miskin lebih berat daripada sholat. Bagi sebagian orang itu lebih berat. Tapi itulah jalan menuju ke surga. Dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan. Supaya bisa bertahan di atas ini, apa kuncinya? Sabar. Kuncinya. Wala yulaqqaha illa sabirun, kata Allah. Surga itu tidak akan ada yang bisa mendapatkannya illa sabirun, kecuali orang yang sabar. Karena banyak rintangannya. Untuk bisa jauh dari neraka, menjauhi maksiat, supaya bisa bertahan, supaya kita bisa tetap menjauhi maksiat, apa kuncinya? Sabar. Makanya ulama membagi sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar di atas ketaatan. Yang ketiga, sabar untuk mencegah diri kita dari kemaksiatan. Huffatil naru bisyahawat, kata Nabi SAW. Adapun neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Berzina syahwat. Ya, menyenangkan jiwa. Namun kalau kita masuk ke situ, itu jalan ke neraka. Supaya selamat, sabar, tahan dari syahwat tersebut. Ya. Sebagian mengira sabar itu karakternya orang lemah. Tidak. Justru sabar itu adalah karakternya orang yang kuat. Seseorang ketika mengejar akhirat, kalau dia tidak kuat, dia akan jatuh ke dalam maksiat. Namun orang yang lemah, ya, begitu melihat sesuatu yang haram, dia ikuti itu, dia pandangi terus. Kenapa? Hatinya lemah, tidak kuat menahan itu. Kalau tidak kuat dalam menjalani ketaatan, dia akan terputus. Jadi sabar itu karakternya orang kuat, bukan karakternya orang lemah. Orang ketika ditimpa masalah dunia, kalau dia lemah, dia akan depresi. Ada yang sampai bunuh diri kalau lemah. Tapi kalau dia kuat, dia akan sabar menghadapi itu, ujian itu. Bukan karakternya orang lemah, tapi karakternya orang kuat. Dalam masalah dunia,
Apa kunci suksesnya? Kalau tadi kita sebutkan akhirat, kunci suksesnya adalah sabar. Masalah dunia, apa kunci suksesnya? Juga sabar. Kalau sabar menjalani usahanya, insya Allah akan berhasil. Dalam masalah menuntut ilmu, apa kuncinya? Kunci sukses masalah menuntut ilmu, sabar. Kunci suksesnya, sabar datang ke kajian, sabar mencatat apa yang disampaikan oleh ustadznya, sabar memurojaah ketika sudah ada di rumahnya. Kunci suksesnya adalah sabar. Dalam masalah dakwah juga demikian. Kunci suksesnya adalah sabar. Makanya solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbir. Satu kata Allah solusinya, yaitu sabar engkau wahai Muhammad. Supaya kita bertahan di atas kesabaran ini, ya, terkadang kita bisa sabar, namun sebentar. Ya, sekarang rajin datang ke kajian misalkan, ya. Kalau dalam masalah menuntut ilmu, ya, rajin datang ke kajian. Esokan harinya sudah berkurang. Ya. Mulai futur. Supaya bisa bertahan di atas kesabaran. Apa sih rahasianya supaya bisa bertahan di atas kesabaran? Yang pertama adalah kesabaran kita hendaknya ditujukan hanya kepada Allah. Sabar kita harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang selain Allah. Tidak enak. Kemarin datang ke kajian tiba-tiba menghilang. Tidak enak. Saya harus menyabarkan diri saya. Tidak enak dengan teman-teman yang mengajak terus menanyakan datang tidak ke kajian. Nah, ini sabarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu dikerjakan bukan karena Allah, tidak akan bertahan lama. Sesuatu apapun itu, kalau tidak dikerjakan bukan karena Allah, tidak akan bertahan lama. Demikian juga kesabaran. Walaupun kita paksa kita sabar, ternyata sabar kita bukan untuk Allah, itu tidak akan bertahan lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman surat Al-Muddatsir, "Wa li rabbika fasbir." Dan untuk Rabbmu hendaknya engkau sabar wahai Muhammad. Ayat ini disebutkan setelah ayat yang memerintahkan untuk berdakwah. Wali rabbika fasbir. Ayat tersebut disebutkan setelah Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa li rabbika fasbir. Yang pertama sabar kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bertahan dalam kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah." Sabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu, tidaklah engkau berhasil dalam kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berhasil dalam kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersabar. Yang ketiga adalah menjaga salat. Salat itu kaitannya sangat erat dengan kesabaran. Barang siapa yang mudah marah, barang siapa yang tergesa-gesa dalam urusannya, tidak sabaran, periksa kembali salatnya. Pasti ada masalah, ada kekurangan dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Maryam, setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul, Allah sebutkan setelahnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Kemudian kami tinggalkan setelah para nabi dan rasul tersebut satu kaum adha'us salat yang menyepelekan salat. Ya, yang meninggalkan salat. Apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan salat? Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, wattaba'us syahawat, mereka mudah mengikuti syahwat.
Mereka tidak sabar menahan diri mereka dari syahwat. Apa sebabnya? Karena mereka meninggalkan sholat. Nah, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdhum. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu, keputusan Rabbmu. Apa yang dimaksud keputusan Rabbmu di sini? Keputusan Allah yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Sabarlah terhadap keputusan ini. Sabarlah di jalan dakwah ini. Wala takun ka sahibil hut. Janganlah engkau menjadi seperti sahibil hut, orang yang ada di dalam perut ikan. Siapa yang dimaksud di sini? Mic-nya mati ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahibil hud? Dia adalah Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Nasabnya sampai kepada Binyamin bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihim assalam. Karena nabi-nabi dari kalangan Bani Israel semuanya adalah keturunan dari 12 anak Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 putra. Nabi-nabi Bani Israel semuanya keturunan dari 12 anak Yakub ini. Dan Nabi Yunus alaihissalam keturunan dari Binyamin, saudara sekandung, saudara sebapak dan seibu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengutusnya kepada suatu tempat yang bernama Ninawa yang berada di Irak. Penduduk tempat tersebut menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan melakukan banyak kemaksiatan. Allah mengutus Yunus kepada mereka. Setelah Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada mereka bertahun-tahun lamanya, tidak ada yang mengikuti beliau kecuali 2 orang. Dakwah yang bertahun-tahun, sebagian mengatakan 33 tahun Nabi Yunus berdakwah kepada mereka. Tidak ada yang mengikuti kecuali 2 orang. Hingga Nabi Yunus mulai putus asa dan beliau meninggalkan kaumnya. Ya, pergi meninggalkan kaumnya. Dan ternyata setelah Nabi Yunus pergi, kaumnya sadar. Allah menampakkan tanda-tanda yang akan mengazab mereka. Mereka menyadari ini Allah akan mengazab kita. Allah tampakkan tanda-tanda di langit akan adanya turunnya azab. Mereka sadar Allah akan mengazab kita, dan mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak mendapatkan Nabi Yunus, dan mereka mendapatkan orang yang paham tentang ajaran Nabi Yunus. Mereka bertanya kepada orang tersebut, dan orang tersebut memberikan petunjuk bagaimana caranya taubat, sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pelajaran dari kisah ini sangat penting, sangat banyak, khususnya dalam masalah dakwah. Ya, dakwah itu benar-benar butuh akan kesabaran. Usaha Nabi Yunus alaihissalam yang bertahun-tahun itu hanya tinggal 1 langkah untuk menemukan kesuksesan dalam dakwah beliau. Hanya tinggal menunggu waktu. Namun beliau meninggalkan kaumnya, dan Allah bukakan pintu hidayah kepada kaumnya, dan kaumnya menerima dakwah Nabi Yunus setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya terkadang seseorang itu dia terhalangi dari keberhasilan, padahal jarak antara dia dengan keberhasilan sudah begitu dekat. Dia terhalangi karena dia tidak sabar. Ya, berapa banyak orang yang berusaha dalam masalah dunia hanya tinggal menunggu waktu. Ya, dia tinggalkan usahanya karena sebelumnya tidak berhasil, tidak sukses, dia tinggalkan usaha. Padahal kalau seandainya dia menunggu, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Yang pertama. Yang kedua,
ternyata kesabaran itu tidak ada batasnya. Nabi Yunus alaihissalam dakwah kepada kaumnya 33 tahun. Waktu yang sangat lama. Bayangkan 33 tahun hanya 2 orang yang ikut. Waktu yang sangat lama. Ya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, Allah tegur itu. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, la takun ka sahibil hud. Jangan engkau menjadi seperti dia. Ketika meninggalkan kaumnya, yang mana kurang bersabar dalam menghadapi kaumnya, Allah tegur. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Sampai kapan kita bersabar dalam berdakwah? Sampai mati. Sampai kapan kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah? Sampai mati. Sampai kapan kita bersabar mencegah diri kita dari kemaksiatan? Sampai mati. Tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita dalam bersabar. Itu yang ada batasnya. Adapun perintah untuk bersabar itu tidak ada batasnya. Nabi SAW ketika meninggalkan Mekah, ini Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ya, Nabi SAW juga meninggalkan kaumnya. Orang Quraisy hijrah ke Madinah. Apakah Nabi tidak bersabar? Ketika Nabi hijrah ke Madinah meninggalkan penduduk Mekah, apakah meninggalkan Nabi Mekah, meninggalkannya Nabi SAW Mekah karena tidak sabarnya Nabi? Tidak, karena Allah memerintahkan itu. Bukan karena Nabi tidak sabar, namun karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk hijrah. Adapun Shahibul Hud di sini, beliau keluar meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggalkan kaumnya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ternyata kesabaran para nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkat. Ada nabi dan rasul yang begitu sabar. Ya. Allah menyebutnya dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana kesabaran nabi dan rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, merekalah ulul azmi yang sangat sabar. Ya, jadi kesabaran para nabi itu juga bertingkat-tingkat. Tidak dalam satu tingkat. Kemudian setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, dia mengira Allah tidak akan menyulitkannya. Dia mengira dia telah benar. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Anbiya, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi." Dan diingatlah ketika Yunus alaihi salam, Allah menyebutnya dengan Zunnun. Ketika Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan dia mengira kami tidak akan menyusahkannya. Ketika Nabi Yunus alaihi salam naik ke kapal, Allah mengirimkan angin yang kencang. Allah mengirimkan ombak yang besar sehingga perahu atau kapalnya terguncang, terombang-ambing, dan tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan melemparkan salah satu penumpangnya. Maka mengundilah mereka siapa yang akan dilempar. Ternyata undiannya yang keluar adalah Nabi Yunus. Ya, mereka mengundi lagi sampai 3 kali, yang keluar tetap Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus masuk ke dalam lautan, terjun ke dalam lautan, dan Allah mengirim ikan yang sangat besar dan memakan Nabi Yunus alaihissalam. Makanya Nabi Yunus dikatakan sahibi al-hud, orang yang tinggal di dalam perut ikan. Sebagian mengatakan Nabi Yunus tinggal di dalamnya selama 3 hari dan 3 malam. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idh nada wa huwa makdhum. Janganlah engkau seperti sahibil hud. Idnada wa huwa makdhum, ketika dia menyeru berdoa kepada Allah sedangkan dia dalam keadaan yang sangat sedih. Doa ini dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau di dalam perut ikan. Ya,
Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sangat sedih. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan nikmat dari Rabb-nya. Apa yang dimaksud dengan nikmat di sini? Kalau seandainya sahibul hud tidak mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, maka dia akan dilemparkan di padang pasir yang tandus dalam keadaan terhina. Apa yang dimaksud dengan nikmat di sini? Nikmat apa? Sebagian ulama mengatakan nikmat ketika Allah memberikan taufik kepada beliau Nabi Yunus alaihissalam untuk bertaubat. Taufik dari Allah untuk bertaubat, untuk menyadari kesalahannya, untuk berbanyak bertasbih, untuk mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah nikmat dari Allah. Allah memberikan taufik kepada Nabi Yunus untuk mengatakan doa ini. Tasbih, yang mana dengan tasbih ini Allah mengeluarkannya dari perut ikan. Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus tersebut tidak gemar bertasbih ketika dalam perut ikan, maka dia akan tinggal selamanya dalam perut ikan sampai hari kiamat. Siapa yang memberikan taufik kepada dia untuk bertasbih? Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Yunus? Tasbihnya seperti apa? Disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menyeru berdoa kepada Allah di tengah kegelapan. Fi dhulumat, di tengah kegelapan. Allah memakai lafaz jamak, dhulumat. Kenapa jamak? Zulmah, mufradnya adalah zulmah. Menunjukkan bahwasannya kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, kegelapan yang berlapis-lapis, bukan hanya satu kegelapan. Kita malam ini kalau mati lampu, kita hanya mengalami satu kegelapan, kegelapan malam. Ya, tapi Nabi Yunus fi dzulumat, kata Allah, memakai lafaz jamak, banyak kegelapan. Kegelapan apa? Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan dalam perut ikan, yang ketiga kegelapan dalam lautan. Tempat yang paling gelap ada di dasar lautan. Penelitian membuktikan baru-baru ini bahwasanya tempat yang paling gelap itu di dasar lautan. 14 abad yang lalu Allah menyebutkan, mengisyaratkan hal ini, bahwasanya tempat yang paling gelap itu di dasar lautan. Isyarat dalam surat An-Nur, Allah mengatakan auka dhulumatin fil bahri lujji yaghshahu maujun min fawqihi maujun fi dhulumatin sahab. Perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang di dalam lautan yang dalam, yang diliputi oleh kegelapan, yang diliputi oleh ombak yang bertumpuk-tumpuk, ombak yang banyak. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Orang yang berada di dasar lautan ini, seandainya dia mengeluarkan tangannya, dia tidak akan melihatnya, saking gelapnya. Ya, dan penelitian membuktikan, menunjukkan bahwasanya benar, tempat yang paling gelap itu di dasar lautan. Bahkan kalau seandainya dia bawa cahaya senter, ya, dia tetap tidak akan melihat, saking gelapnya. Dan Nabi Yunus berada di dasar lautan. Gelap, sangat gelap. Apa yang dikatakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, dan sungguh aku benar-benar orang yang zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul dzannun. Doa ini idza da'a biha ma da'a biha rajulun muslimun qad fi syai'in illa stajaballahu lahu. Tidak ada yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, seorang muslim, terhadap sesuatu yang dia inginkan, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Doa yang mustajab. Makanya Allah setelah
Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan doa ini, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubitha bil ara'i wa huwa madhmum. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan nikmat tadi yang kita sebutkan dari Rabbnya, lanubitha bil ara'i wa huwa madhmum, maka dia akan terlempar di padang pasir yang tandus dalam keadaan terhina. Sekarang Nabi Yunus mendapatkan nikmat atau tidak? Mendapatkan nikmat. Apakah dia ketika keluar dari perut ikan keluar dalam keadaan terlempar di padang pasir? Nah, ada yang bisa jawab? Di sini Allah mengatakan kalau seandainya tidak mendapatkan nikmat dari Rabb-Nya, maka beliau ini akan terlempar di padang pasir dalam keadaan terhina. Kalau seandainya tidak mendapatkan nikmat. Nah, sekarang beliau mendapatkan nikmat. Iya. Apakah beliau terlempar apa tidak di padang pasir? Masih terlempar di padang pasir. Mana dalilnya? Iya, benar, masih terlempar di padang pasir. Dalilnya dalam surat As-Saffat. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami lemparkan Yunus di padang pasir dalam keadaan dia sakit, dan kami tumbuhkan untuknya pohon dari jenis labu. Nah, namun terlemparnya Nabi Yunus alaihissalam di padang pasir bukan dalam keadaan terhina. Ya, karena nikmat Allah, beliau terlempar ke padang pasir bukan dalam keadaan terhina. Kalau seandainya tidak ada nikmat Allah, dia terlemparnya ke padang pasir dalam keadaan terhina. Ya, jadi tetap dilemparkan di padang pasir, namun bedanya tidak dalam keadaan terhina. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Karena sebagian orang timbul keraguan dalam Al-Quran karena dua ayat ini. Timbul keraguan, timbul syubhat dalam Al-Quran. Dia mengira dua ayat ini bertentangan. Di sini dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan kalau seandainya tidak ada nikmat dari Rabb-Nya, maka dia tidak akan terlempar di padang pasir dalam keadaan terhina. Ya, dia tidak akan terlempar di padang pasir dalam keadaan terhina. Sedangkan dalam surat As-Saffat Allah mengatakan kami lemparkan dia di padang pasir. Ya, ini seolah-olah bertentangan. Ya. Namun kalau kita lihat cermati, tidak ada pertentangan dalam dua ayat ini. Ya. Karena dalam ayat yang surat Al-Qalam ini Allah mengatakan dia pemahaman terbalik dari ayat ini karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terlemparkan dalam keadaan tidak terhina. Tetap dilemparkan namun dalam keadaan tidak terhina. Inilah cara menggabungkan dua ayat dalam surat Al-Qalam, satunya dalam surat As-Saffat. Naam. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas shalihin. Sudah adzan? Sudah adzan ya? Baik. Kita adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas shalihin. Kemudian Allah berfirman, maka Rabb-Nya memilihnya setelah itu. Faj'alahu minas shalihin, dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Terkadang suatu kesalahan, kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, bisa menjadi titik balik bagi kita untuk lebih baik daripada sebelumnya. Satu kesalahan, suatu dosa, kalau kita bisa menyikapi dengan benar, bisa menjadi titik balik untuk kita bisa lebih baik dari sebelum melakukan dosa dan kesalahan. Nabi Yunus alaihissalam ya, setelah bertaubat, setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memilihnya
dan Allah menjadikannya menjadi orang yang termasuk orang yang soleh. Ya. Dan terkadang suatu ketaatan kalau kita salah menyikapinya, justru itu menjadi pintu pembuka yang akan mengantarkan kita ke lembah kehinaan. Satu ketaatan, kalau kita salah menyikapinya, kita menjadi ujub dengan ketaatan tersebut. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain karena melakukan ketaatan tersebut. Justru ini bisa menjadi pintu pembuka yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Iblis sebelum Allah laknat, siapa dia? Dia termasuk ahli ibadah, tinggalnya di langit bersama malaikat, ahli ibadah. Namun ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia ujub. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, dia telah lama beribadah kepada Allah. Adam baru diciptakan. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Dia tidak mau sujud, sehingga ini menjadi pintu pembuka bagi dia. Pintu pertama bagi dia, Allah melaknatnya setelahnya, menjerumuskannya dalam kehinaan. Nah, makanya keadaan Nabi Yunus alaihissalam mana yang lebih baik? Sebelum beliau melakukan kesalahan atau setelah beliau melakukan kesalahan dan bertaubat kepada Allah? Setelah melakukan kesalahan dan kembali kepada Allah, makanya Allah mengatakan fajatabahu rabbuhu, Allah memilihnya. Yang kedua, faja'alahu minas solihin, Allah menjadikannya termasuk orang yang soleh. Adam alaihissalam, mana keadaannya yang lebih baik? Ketika Adam di surga atau ketika Allah turunkan ke bumi, atau ketika Allah setelah menerima taubatnya, setelah Adam menyadari kesalahannya, setelah Adam kembali kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, mana keadaan Adam yang lebih baik? Nah, ketika di bumi, ketika dia menyadari kesalahannya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya, sebagian ulama mengatakan itu keadaan lebih baik bagi Adam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Setelah bertaubat, Adam menerima satu kalimat dari Allah. Sebagian mentafsirkan kalimat ini adalah firman Allah yang lain dalam surat Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah menjadikan Adam khalifah di atas bumi, pemimpin di atas bumi yang mengajak kepada tauhid pada anak keturunannya. Nah, jadi sebuah kesalahan kalau kita benar dalam menyikapinya bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Wa iyyakadu alladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mata mereka, menggelincirkan Nabi SAW, ya, menimpakan musibah kepada Nabi SAW dengan pandangan mata mereka. Ini yang dinamakan apa? Ain, pandangan mata jahat. Al-ain istilahnya adalah ain. Ya, al-ain, pandangan mata jahat itu bisa membuat orang terkena musibah. Al-ainu haqqun, kata Nabi SAW. Ain itu benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain, pandangan mata jahat. Dari mana berasal pandangan mata ini? Dari jiwa yang hasad. Ketika jiwa manusia itu hasad dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak memuji Allah, dan tidak mendoakan keberkahan bagi orang yang dia hasati,
maka akan muncul ain, pandangan mata jahat yang bisa menimbulkan musibah bagi orang yang memandang tersebut. Bahkan pada sebagian kejadian bisa membuat orang meninggal karena pandangan matanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan disahihkan oleh sebagian ulama, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru man mata ala wajhil ardi ba'dal qadar bisababil ain." Atau kama qala. Kebanyakan yang meninggal di atas bumi ini setelah takdir Allah adalah karena ain, pandangan mata jahat. Ya. Makanya Nabi SAW ketika memerintahkan kepada umatnya, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, segeralah menyebut nama Allah dan segeralah memuji saudara kita. Segeralah mendoakan keberkahan kepada saudara kita. Allahu yubarik fiik, barakallahu alaik, misalkan mendoakan keberkahan. Kalau tidak, maka akan keluar pandangan mata jahat. Ya. Ini bagi orang yang melihat kenikmatan orang lain, yang takjub kepada keadaan orang lain, hendaknya dia melakukan ini. Bagi orang yang mendapatkan kenikmatan, supaya terhindar dari ain, pandangan mata jahat ini, hendaknya tidak menyebarkan kenikmatan tersebut kecuali kepada orang yang dia yakin orang tersebut sayang kepada dia. Kalau mendapatkan kenikmatan, jangan sebarkan kepada umum. Karena setiap kenikmatan itu ada orang yang menghasati. Setiap nikmat itu ada penghasadnya. Ya, ketika kita punya nikmat, jangan sebarkan ke depan umum. Apalagi diupload di media sosial. Itu yang lihat banyak orang. Ya, kita diupload kenikmatan yang kita dapatkan di media sosial, itu yang lihat banyak orang. Dan tidak semua orang yang mengetahui kenikmatan kita, dia senang dengan kenikmatan kita. Sebagian mereka ada yang hasad. Sembunyikan nikmat itu. Jangan tampakkan kecuali kepada orang yang kita yakin dia sayang kepada kita, dia cinta kepada kita. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada dia, dan menceritakan kepada Nabi Yakub, apa yang dikatakan Nabi Yakub pada Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Kalau tidak, mereka akan melakukan tipu daya yang akan mencelakakanmu karena hasad yang ada dalam diri mereka. Ini masih saudara. Masih saudara ada hasad. Apalagi orang lain. Itu kalau kita mendapatkan kenikmatan. Pernah ada kejadian seorang ikhwan baru mau nazar. Ya, dia cerita kemana-mana, si akhwatnya ini cantiknya luar biasa. Akhirnya ada yang tahu, gagal nazarnya, kedahuluan, dilamar duluan, sembunyikan. Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Minta tolonglah kalian kepada Allah untuk mensukseskan keinginan kalian, hajat kalian dengan menyembunyikannya. Ya, sembunyikan. Kalau kita punya urusan yang penting, sembunyikan dulu. Jangan buru-buru di-share. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Karena setiap nikmat itu ada yang menghasatinya. Setiap nikmat itu pasti dihasati. Kalau sudah hasad, yang keluar apa? Pandangan mata jahat yang bisa memudaratkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini yang Allah perintahkan kita untuk berlindung. Surat Al-Falaq ayat terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Falak. Dari apa? Yang terakhir adalah min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang hasad apabila dia telah hasad. Karena orang yang apabila telah hasad, dia bisa melakukan dua kemungkinan. Seseorang kalau sudah hasad, dia akan melakukan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama,
dia akan melakukan usaha yang nyata untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya. Usaha yang nyata. Ya. Untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya. Yang kedua, kalaupun dia tidak melakukan usaha yang nyata, pandangan matanya bisa menyebabkan mudarat. Walaupun dia diam saja, tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya, tapi pandangannya kalau sudah memandang itu bisa menyebabkan kemudaratan. Nah, di sini dahulu dari kalangan orang kafir Quraisy itu ada seseorang yang dikenal pandangan mata jahatnya itu sangat ampuh di antara mereka dahulu. Ya, orang tersebut kalau sudah memandang orang lain akan terkena musibah. Dan dia kalau ingin memudaratkan orang lain, dia biasanya melakukan ritual tertentu selama beberapa hari. Ada ritualnya. Kemudian dia keluar dan dia pandang orang tersebut akan jatuh, terkena musibah. Mereka orang kafir Quraisy datang kepada orang ini. Wahai fulan, engkau pandanglah Muhammad. Pandanglah Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir saja mereka menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan jahat mereka. Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengar az-dzikr. Az-dzikr di sini adalah Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan Muhammad itu benar-benar gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah Al-Qur'an itu melainkan peringatan bagi al-alamin. Al-alamin maknanya adalah semua yang selain Allah al-alamin. Semua yang selain Allah disebut al-alamin. Berasal dari kata alam, yang mana maknanya adalah tanda. Secara bahasa maknanya adalah tanda. Kenapa semua yang selain Allah dikatakan al-alamin, yang maknanya adalah tanda? Karena semua yang selain Allah merupakan tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan al-alamin. Namun yang dimaksud al-alamin di sini adalah jin dan manusia. Karena Al-Qur'an itu hanya sebagai peringatan untuk dua jenis makhluk saja, yaitu jin dan manusia. Karena dua jenis makhluk ini yang dikenai beban syariat, yang diwajibkan kepada mereka beban-beban syariat adalah dua makhluk ini, jin dan manusia. Adapun binatang tidak, ya. Tumbuh-tumbuhan tidak, yang lainnya juga tidak, hanya jin dan manusia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Selesai kita membahas surat Al-Qalam, ya. Baik. Ada yang tanyakan, Bapak-bapak sekalian? Ya. Cara? Nah, yang pertama, ya, laula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Karena dia bertasbih, maka Allah keluarkan Nabi Yunus alaihi salam, ya, dari perut ikan. Di sini dikatakan laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubitha bil ara'i wa huwa madhmum. Kalau seandainya bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus alaihissalam akan terlemparkan di Ara'. Sebagian ulama, tadi saya lupa, sebagian ahli tafsir mentafsirkan ini lanubitha bil ara', terlempar di padang pasir, maksudnya pada hari kiamat. Sebagian ahli tafsir, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tercela. Kalau seandainya tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya sangat erat. Ya, kalau tidak bertasbih, dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau tidak mendapatkan nikmat, dia akan dikeluarkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tercela. Namun karena
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia dilemparkan di padang pasir dalam keadaan Allah sudah menerima taubatnya. Atau menurut tafsir yang kedua, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulia, bukan dalam keadaan terhina. Naam, Allahu a'lam bishawab. Naam. Nah, baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini ulama berbeda pendapat tentang tafsirnya. Apa sih makna tahdits bin nikmah? Tahdits. Haddatsa yuhadditsu tahdits. Masdarnya adalah tahdits. Haddatsa dalam bahasa Arab secara bahasa adalah menceritakan. Berbicara itu haddatsa. Haddatsa. Tafsir yang pertama adalah tentang nikmat Rabbmu hendaknya engkau ceritakan, hendaknya engkau kabarkan. Dan kalau kita memegang tafsir yang ini, tetap kita mengabarkannya kepada orang yang kita yakin dia mencintai kita. Kalau kita memegang tafsir ini, ya kita lebih yakin dari tafsir ini. Dengan tafsir ini, misalkan ya, tetap kita menceritakan nikmat kita itu kepada orang yang senang kepada kita. Ya, di antara ciri orang yang dermawan, orang yang karim, ya, dia ketika mendapatkan nikmat, dia tampakkan nikmat tersebut. Ya, dia sampaikan kepada orang yang dia cintai nikmat dan dia tampakkan dampak dari nikmat tersebut. Ini tafsir yang kedua. Hadis maksudnya adalah tampakkan dampak dari nikmat itu. Apa dampak? Asar, ya. Apa yang seharusnya seorang mukmin lakukan ketika mendapatkan nikmat? Dia bagi nikmat tersebut. Ini tafsir yang kedua. Hadis, dia dengan membagi nikmat tersebut kepada orang lain. Ya, ini tafsir yang pertama tadi ada membicarakan. Tafsir yang kedua adalah menampakkan dampak dari nikmat. Harus ada dampak. Beda antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bedanya apa? Salah satu bedanya adalah orang yang bersyukur akan menampakkan dampak dari nikmat ini. Dampaknya, dampak kebaikan dengan memberikan kepada orang lain. Itu dampak. Ini tafsir yang kedua. Ya. Tafsir yang ketiga, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits maknanya adalah berbuatlah engkau dengan nikmat tersebut dalam kebaikan. Berbuatlah engkau dengan nikmat tersebut dalam kebaikan. Allah memberikan kita nikmat sehat. Apa yang harus kita perbuat dengan nikmat sehat? Gunakan untuk sholat, gunakan untuk ketaatan. Ya, ini diantara tafsir hadis. 6. Tidak ada pertentangan antara hendaknya kita menyembunyikan nikmat, ya, dari tidak menyampaikan, tidak men-share nikmat kita kepada khalayak umum, ya, dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalaupun kita ingin membicarakan nikmat kita, menyampaikan nikmat kita, hendaknya sampaikan kepada orang yang kita yakin dia mencintai kita, yang tidak hasad kepada kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, baik. Nah, doa sebagaimana doa yang lain. Doa adalah permintaan. Seorang, mungkin ini anak lupa siapa yang mengucapkan. Mungkin ulama, ya. Ketika engkau meminta, mintalah seperti permintaan anak kecil kepada orang tuanya. Bagaimana sih anak kecil itu meminta kepada orang tuanya? Apakah dia cukup mengatakan sekali kepada orang tuanya? Dia merengek. Dia berkali-kali meminta kepada orang tuanya. Seperti itulah seorang hamba meminta kepada Rabb-nya dengan merengek berkali-kali. Nabi SAW kalau minta, beliau diulang berkali-kali. Beliau merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW meminta berdoa, ya,
Ini untuk doa apa saja. Dan ini termasuk adab. Ulama menyebutkan di antara adab dalam berdoa itu kita meminta kepada Allah dengan cara merengek. Ya, berulang kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.